Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, melanjutkan materi kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai menganalisis iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang yang mempercayai akan adanya qada dan qadar, sudah semestinya kita menerima apapun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran, sudah selayaknya harus tetap berusaha sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan cita-cita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian memasrahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari materi iman kepada qada dan qadar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah makna dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar adalah bentuk manifestasi dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan melakukan aktivitas yang memberi manfaat dan perubahan alam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan takdir dari setiap makhluknya. Akan tetapi perjalanan dan penentuannya atas takdir tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewenangan kepada manusia untuk menentukan perjalanan hidupnya, baik dan buruk, susah dan senang, bahagia dan sengsara. Itu adalah bagian dari perubahan takdir tersebut, dan manusia diberikan potensi dan kemampuan untuk menentukan perubahannya. Setelah memahami makna materi iman kepada qada dan qadar, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan perubahan tersebut, yakni doa, usaha, ibadah, dan tawakal. Melalui hal tersebut di atas adalah langkah sempurna untuk melakukan perubahan dalam menjalani hidup di dunia. Dan perubahan ini hanya terjadi pada saat manusia masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Azabali amril mu'minin
innamru'uhu kulluhu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkaranya bagi orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang terbaik baginya. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwa tujuan dari iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama untuk melatih kesabaran, bersyukur, dan tawakal. Dua, menghilangkan sikap putus asa, keluh kesah, dan ujub. Tiga, membuahkan ketentraman hati dan jiwa di dalam hidup. Siswa sekalian, di bagian penghujung di pertemuan ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dan kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Yang pertama, manusia akan dan harus berubah hidupnya. Kedua, mintalah pertolongan dalam melakukan perubahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, tanamkan keyakinan yang kuat dalam menentukan perubahan. Empat, hilangkan prasangka buruk untuk membangkitkan semangat hidup. Demikian materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.